Saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tertinggal, nanti bisa kalau diizinkan bisa yang bersangkutan untuk menanyakan kembali. Jadi saya mulai menjawab dulu. Saudara saksi, kalau yang mirip dijawab gabungan saja, nggak usah per orang ya, supaya agak lebih efisien juga. Baik, jadi ketika tadi ditanyakan terkait dengan penanyaan bahwa apa sih yang membedakan Situng Sirekap 2020, Sirekap 2024. Jadi di Situng tadi sudah disampaikan bahwa yang menginput itu adalah pertama, jadi para KPPS itu harus melakukan salinan sejumlah saksi. Dan itu relatifly kalau kita bicara itu juga relatifly yang sangat membuat capek buat rekan-rekan di KPPS ya. Habis itu yang nanti akan melakukan scan, input dan kawan-kawan itu akan dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota. Di Situng 2020 itu sudah mulai diotomasi gitu ya, tapi jumlahnya hanya 3 halaman. Beda dengan Situng 2024 yang satu TPS-nya jumlahnya 75 halaman. Jumlah TPS yang terlibat saya kurang hafal 200 atau Sirekap 2020 Pak. 270 kabupaten, ya kalau yang ini jumlah pemilihannya lebih banyak, jumlah TPS-nya jauh lebih banyak. Kalau nggak salah sekitar 200 ribuan seperti itu. Jadi secara scale itu berbeda kita bicara. Nah, ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development Sirekap itu gitu ya. Nah, kami memiliki ada tim tester, ada tim developer, ada tim security, tim infra, tim basis data. Dan itu tim yang segregated. Karena saya kebetulan adalah security, jadi saya harus ngecek semua kerjaan. Makanya kayaknya itu sebabnya saya yang harus datang ke sini untuk menjawab pertanyaan di majelis ini. Oke. Nah, ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan pengubahan atau seperti itu. Kalau kita bicara, kalau dia punya authorization, dia bisa. Tapi itu sebabnya kalau di kasus yang Lampung tadi, itu kita bisa tahu itu siapa yang melakukan, jam berapa dia melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat. Karena di dalam security itu ada 2 pendekatan. Yang pertama kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan. Karena orang kan kalau kita bisa mendeteksi, oh ini penjahat, ini orang baik, nah kita lakukan pencegahan. Tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik, ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan. Belum tentu orangnya, tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware. Itu. Jadi kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya dan ada cross check dan kawan-kawan. Nah, ketika kita bicara tadi ada pertanyaan gitu ya, apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Tidak ada yang sempurna di bawah langit ini dan itu yang saya pahami dan semua rekan-rekan kami. Apakah kami sudah diaudit? Sudah kami diaudit. Bisa dipakai. Ada 2 lembaga yang melakukan audit, BRIN telah melakukan audit dan BSSN telah melakukan technical assessment. Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini, mohon maaf Yang Mulia. Ya. Nah, jadi kami sudah diaudit, gitu ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut, gitu ya, mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini, saya mau turun dari kampus, ya karena saya pengen belajar, pengen zakat ilmu gitu ya. Kalau dosen nggak terlalu banyak duitnya, makanya zakatnya lewat ilmu, bismillah. Nah, ketika kita bicara terkait dengan pada hari H diunggah pertama kali gitu ya. Lalu sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan? Tadi sudah disampaikan, kami akan mendandai data-data yang kita anggap, saya menyebutnya fishy atau aneh secara anomali. Tapi kita tetap terima, Pak. Kita tetap terima karena ya itu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa ini data ini sudah benar. Jadi itu statement KPPS, ya sudah kita ambil statement itu. Nah, kami punya pengecekan secara rutin, tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk take down. Jadi, nah setelah saya lupa hari kedua atau malam hari ya Pak ya, yang kita akhirnya kayaknya kita Pak Hasim dan jajarannya memutuskan ya udah kita pakai automated takedown. Jadi kalau sudah lewat angkanya kita nggak langsung publish. Jadi suara yang dari KPPS itu nggak langsung automated publish, kita lihat dulu
teman-teman kabupaten kota harus melakukan verifikasi apakah memang benar angkanya segitu, karena kita menyebutnya angkanya angka ekstrim. Itu yang kita lakukan. Tapi fitur itu tidak kita enable dari awal. Karena apa? Karena ya kita awalnya sudah punya husnuzon menyatakan bahwa lah itu kalau statementnya dari teman-teman KPPS ya begitulah kejadian yang mutlak terjadi di lapangan. Ya, kalau kita punya delegation, kita harus memberikan authority, kita harus memberikan trust di situ. Tapi ketika kita lihat perkembangan seperti itu, ya terpaksa switch itu kita aktifkan. Baru teman-teman itu mulai bekerja. Nah, lalu ketika kita bicara terkait dengan Sirekap ditutup dan kawan-kawan, sebenarnya tadi Sirekap itu Bapak Ibu sekalian yang biasa digunakan oleh rekan-rekan, itu kami sendiri tidak pernah menyebut itu adalah Sirekap. Tapi itu info publik. Pemilu 2014 itu adalah info publik. Sirekap 2024 itu adalah info publik, mohon maaf. Sirekap seperti websitenya mungkin sirekap-web.kpu.go.id, itulah tempat orang nyetor data, memperbaiki data dan kawan-kawan. Nah itu yang sebenarnya tidak pernah tutup sampai sekarang juga teman untuk keterbukaan informasi publik, teman-teman di daerah masih berusaha mengumpulkan hasil yang masih belum ada gambarnya dia nih, sekaligus juga melengkapi kayaknya form rekapitulasi ya Pak ya. Hasil rekapitulasi. Jadi kita punya mekanisme itu. Nah, kalau kita bicara kenapa kok sempat dihentikan proses update ke dalam info publik atau pemilu 2014 atau kalau masyarakat menyebutnya adalah Sirekap gitu ya. Nah, pada waktu itu adalah karena kita tidak yakin gitu ya. Karena kita tidak yakin bahwa ini data yang sudah kita terima benar atau enggak. Ya sudah, yang sudah masuk kita bereskan, yang sedang dalam antrian ya jangan keluar dulu, nanti keluar kotor disalahkan lagi, repot lagi kita nggak pernah tahu mana air bersih mana air kotor. Jadi itu dugaan saya, karena ya saya tergantung dari arahan dari tapi itu setelah kita berdiskusi seperti itu kebatinan yang saya tangkap adalah oke, karena tidak yakin dengan data yang baru ini malah jangan-jangan bikin blunder, stop dulu, yang sudah keluar kita bersihkan, yang baru masuk kita sembari filter itu pelan-pelan. Jadi itu yang kami pahami. Nah, terkait dengan perbaikan tadi banyak sekali menyatakan bahwa mohon maaf buat pemohon yang menyatakan bahwa menganggap saya dengan saksi secara personal saya mengenal gitu ya. Saya tidak menganggap bahwa yang bersangkutan adalah bilang sesuatu yang salah, tapi saya hanya mengomentari satu kasus. Tentang dugaan penggelembungan, saya nggak bicara tentang puluhan juta. Saya bilang kemarin sempat menyebut sebuah TPS ketika kami cek datanya bahwa ternyata angka itu diubah karena begini. Untuk yang tuduhan yang lain bagaimana? Saya tidak bisa tahu karena kalau ada data TPS-nya, kalau TPS ini, kita bisa lihat dan kita bisa cross check D-nya bagaimana, C-nya bagaimana. Oke, yang saya sebutkan hanya satu TPS saja. Jadi dan itu tidak bisa diambil mengatakan bahwa saya lebih benar dari yang bersangkutan, tidak. Sama sekali, bismillah, moga-moga tidak. Oke. Nah, ketika kita bicara terkait dengan bahwa ada banyak sekali perubahan gitu ya. Tadi mungkin dari penasihat hukum di pemohon menyatakan sampai 763. Saya tidak bisa mengkonfirmasi itu karena saya nggak punya laptop. Dan saya juga butuh data bahwa itu TPS berapa supaya kami bisa konfirmasi. Tapi angka 763 itu luar biasa besar sebenarnya. Jadi kami kalau memang itu ada data TPS-nya bisa disampaikan ke KPU untuk kita lakukan investigasi bersama-sama. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang kita lanjutkan bahwa ada saksi yang menjelaskan bahwa di KPPS Depok itu bahwa webnya dia tidak bisa dia kontrol. Nah, saya tidak yakin yang bersangkutan menceritakan dengan tepat ya, karena KPPS tidak punya akses ke web, dia punya aksesnya ke mobile. Jadi saya tidak tahu web yang mana yang bersangkutan maksudkan, gitu ya. Terus terkait dengan pertanyaan tentang DPT 204 juta, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab karena saya tidak mengerjakan terkait. Jadi Sirekap itu tidak ada data pribadi kecuali data user saja, gitu ya. DPT itu adalah sistem yang berbeda, adalah SIDALIH dan itu tidak dikerjakan oleh Institut Teknologi Bandung. Berikutnya mobile apps ya, tadi disampaikan bahwa kan beda-beda. Apakah itu bukan bentuk pembiaran? Nanti bagaimana kalau ada TPS-TPS yang akhirnya nggak punya KPPS foto kamera, lalu yang moto adalah
sampai di PPK. Nah, itu sebabnya kita agak menurunkan bahwa boleh satu handphone itu dipakai oleh 2 orang. Tapi kita catat, jadi setiap kali mereka login dan melakukan handshaking, mereka itu akan membangkitkan sebuah penanda kunci privat yang berbeda. Jadi kalau saya login di handphone ini, oke, selanjutnya saya TPS 1, lalu berikutnya adalah Pak Hasyim, TPS 2, maka kunci private saya berbeda dengan kunci private-nya Pak Hasyim. Izin majelis mumpung topik ini supaya dijelaskan mulai dari misalkan katakanlah ya kategori handphonenya, lalu misalkan siapa penggunanya mengidentifikasinya pakai nomor handphone atau pakai email atau pakai apa. Ya. Jadi setiap pengguna itu akan diberikan activation link yang berbeda-beda. Lalu dia akan men-setup login dan passwordnya. Nah, tadi ada beberapa kendala ketika kita uji coba nasional dan bukan BIMTEK ya. Benar-benar pada waktu uji coba nasional, di yang pertama kita sadar bahwa ada beberapa TPS itu yang co-location. Jadi di tempat yang sama, tapi yang punya handphone cuma 2 orang dari 14 KPPS ya, 7 sama 7. Ya sudah, kalau gitu mereka team force. Artinya apa? Walaupun ada 2 KPPS tapi pakai 2 handphone. Nah, itulah yang kita turunkan istilahnya, kita membolehkan ada 1 handphone dipakai oleh 2 orang. Tapi dalam satu waktu itu hanya 1 yang aktif dan setiap kali pindah user akan ada pembangkitan kunci yang berbeda sehingga kita bisa tahu pada waktu digital signature ini file dari mana. Karena kan kalau kita lihat fingerprint dari mobile device-nya kan akan sama ya. Maka benar-benar digital signature-nya harus kita bangkitkan berkali-kali. Itu teknisnya itu yang kami lakukan. Dan itu juga salah satu bentuk buat kita membuat menjadi lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Terkait dengan ancaman bahwa loh kalau yang ngefoto adalah PPK, bagaimana? Mungkin saya bisa nanya, kalau situng, kalau belum ada situng, apakah ada foto itu? Itu kan yang jadi aneh. Terkadang teman-teman itu menyatakan bahwa Sirekap itu ditutup, tapi gambar masih ada. Sirekap mati, gambarnya nambah. Sirekap salah, apa buktinya? Ini gambarnya. Loh, bukannya gambar itu adalah Sirekap. Loh, tapi datanya beda. Loh, ya oke, kita perbaiki. Jadi ada data, ada gambar, ada chart, itu adalah data yang ada di Sirekap. Dan itu yang menyebabkan juga kayaknya saya merasa bahwa saya nggak kebayang dari Pak Hasyim nih. Pakai kupingnya panas gitu ya, sampai ya udahlah dimatiin datanya. Habis itu banyak masyarakat sipil yang menyatakan bahwa loh kok datanya dihapus sih? Ya, tapi kan pertanyaan berikutnya, kalau datanya salah, dan itu tebakan saya, ini sorry ya, saya bukan ahli tapi sok taunya saya. Kenapa itu termasuk informasi yang dikecualikan? Karena KPU tidak pede dengan kualitas data C hasilnya. Yang data, bukan kalau gambar. yang itu biar dijawab oleh apa? Oleh KPU tadi, yang Baik. terkait dengan pengecualian, pengecualian. informasi yang dikecualikan itu. Mohon maaf yang boleh. Oke. Jadi itu yang dilakukan berkali-kali bahwa kami tidak pernah mematikan Sirekap untuk menerima, memproses data dan lain sebagainya. Jadi teman-teman KPPS, teman-teman PPK, teman-teman di kabupaten kota itu selalu akan mengupdate, memperbaiki data itu sendiri. Audit sudah. Lalu ada sekian banyak data gitu ya. Tadi dari Pak Refli Harun menyatakan bahwa ada salah pindai, lalu ada di kemudian hari malah yang salah pindah itu sampai ratusan ribu, begitu ya di tanggal 27. Apakah secara teknis saya pribadi saya tidak bisa mengatakan institusi, apakah tidak puas? Ya, tidak puas. Apakah ingin memperbaiki? Ya, ingin memperbaiki. Nah, tapi mungkin yang perlu harus kita sadari, saya bukan mencari justifikasi, ya, tapi saya menjelaskan konteks dari permasalahan ini. Akurasi yang kami uji cobakan dengan menggunakan dataset standar MINIS yang biasa dipakai itu 60.000 itu sudah 99% yang mulia. Akurasinya 99%. Artinya adalah 1 chance dari 100 akan salah. Artinya kalau kita punya 820.000 akan ada 8.200 sekian yang salah. Apa yang disebut salah? 75 halaman itu salah semua angkanya. Tapi kan seringkali karena nilai setitik rusak susu sebelah. Oh, TPS ini salah. Karena apa? 1 karakter salah. Jadi untuk meraih menjadi 100% di praktik itu sangat sulit untuk dicapai. Karena apa? Jumlah TPS-nya luar biasa besar, jumlah angkanya terlalu banyak, jumlah lembarnya juga banyak. Tapi apakah tidak menjadi tantangan ya secara individu untuk memperbaiki? Ya. Gitu ya. Tapi mohon maaf sekali lagi bahwa kami saat ini kondisinya begini.
Dan kita sudah punya beberapa hal yang kita harus introspeksi untuk meningkatkan kinerja dari OCR dan OMR. Tentang kerahasiaan Sirekap gitu, saya tidak membahas masalah itu. Lalu berikutnya ada terkait dengan pertanyaan dari pemohon Pak Todung terkait dengan integritas yang bersifat mutlak dari TPS. Nah, pertanyaannya adalah tentang metadata yang tidak aksesibel. Metadata tersebut ada di dalam file yang Bapak lihat dan Bapak download di pemilu 2024. Jadi bukan di database-nya kita. Tidak, itu file itu lihat bagian akhirnya, itulah metadata signature di situ. Kenapa kok tidak kita taruh di EXIF, di tempat yang biasanya? Tadi saya sampaikan, kalau ditaruh di situ, kalau nanti ditransfer lewat WA, EXIF itu akan hilang. Ditransfer lewat email, EXIF itu akan hilang. Karena itu biasanya dipakai untuk perlindungan privasi, Pak. Jadi EXIF itu itu beberapa teknik ya. Oleh karena itu, supaya nanti kalau nanti kita ditanyakan file ini benar atau enggak, ya kita lihatnya dari file itu, tidak lihat lagi dari EXIF-nya tadi. EXIF itu adalah metadata. Orang biasanya menyebut JPEG, PNG, itu ada EXIF, nah itu adalah metadata. Kita taruh metadatanya di belakang filenya. Jadi tidak perlu minta tolong KPU, signature-nya file ini enggak, Bapak download, Bapak bisa. Dan malah minta izin majelis, itu namanya apa tadi? Disimpannya di mana tadi? Bisa tampilkan, Mas? Biar bisa dicek. Terima kasih. Di bagian paling belakang dari file. Jadi ada dua tipe file yang kita bisa pakai, JPEG atau salinan C hasil digital. Itu semuanya punya digital signatures atau hash yang ada di belakang. Sama satu lagi majelis, tadi dikatakan sudah ada audit. Bisakah ditampilkan audit itu sebagai alat bukti untuk kita bisa cek? Terima kasih majelis. Itu audit dari dua institusi, nanti kalau apanya nanti disampaikan ke kita ya. Oke, silakan. Nah ini apa yang dijelaskan dari sini, silakan. Jadi kalau kita lihat filenya itu ada di sebelah kiri. Nah, bagian yang kita highlight, mungkin di zoom sedikit Mas, yang kanannya aja. Bagian sebelah kanan yang biru, kanan lagi, itu bentuk binary-nya. Kalau kita encode menjadi tekstual, itu adalah sini. Nah, itu adalah bagian digital signature-nya. Dan ini menempel. Rekan-rekan yang biasa melakukan file forensik, menggunakan PKCS 12, digital signature, mereka sudah paham bagaimana melakukan verifikasi ini. Untuk tipe yang kedua, menggunakan SAA, juga suatu yang terkait. Semuanya menempel di situ, Pak Todung, bukan diakses. Dan itu bentuk transparansi kami, gitu ya. Ya supaya kalau ada file palsu juga KPU juga dikasih tahu, TPS ini palsu loh ya. Oh oke, thank you. Kita akan coba telusuri sama-sama untuk memperbaiki kualitas dari data yang diambil oleh Sirekap. Penjelasan dari saksi fakta kami dan ahli kami kemarin, bukan saya. Oh ya, mohon maaf ya. Saksi, mohon maaf. Lalu berikutnya terkait dengan tadi yang TPS 763, kita butuh datanya supaya kita bicara angkanya biar kita bisa telusuri itu adalah TPS yang berapa. Lalu berikutnya adalah ketika kita bicara terkait dengan suara total sah sama dengan jumlah dari semua suara paslon, ya kalau datanya benar, data kualitinya benar, maka itu yang akan terjadi. Nah, tetapi yang terjadi adalah kalau kita bicara di Sirekap itu, kalau kita bicara menu di pemilu 2024 itu ada dua menu, ada tungsura. Nah, itu tungsura itu memang data kualitinya harus tadi ya, kalau menurut Prof. Marsudi adalah harusnya di feedback balik setelah hasil pemilu itu sudah final. Untuk dikoreksi lagi yang benar angkanya berapa. Nah, sehingga kita nggak bisa menggunakan rumus itu sebagai cek sum untuk ngecek bahwa benar nggak sih juara total sah sama perolehan suara para paslon itu sama nggak bisa. Di tungsura, di form C. Karena datanya saya pernah lihat ada beberapa satu gitu ya, mungkin kasusnya pilek satu gitu, total di bawah 5 gitu. Saya bilang ini gimana sih 1 tambah 1 kok jadi 5. Tapi karena kita bilang itu adalah kebenaran mutlak, Sirekap nggak bisa bilang, ini jadinya 2 ya. Kita cuma bilang, 5 ini salah lo ya. Kita kasih merah-merah tadi, kalau di gambar yang tadi kita kasih merah-merah. Nah tapi merah itu mau dilanggar ya seperti halnya lampu merah kan. Ini kamu harusnya berhenti. Kalau dia ngelanggar gimana? Ya udah. Jalan aja kamu gitu.
Itu yang kita lakukan, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian pengen melakukan pengecekan suara total sah sama dengan suara seluruh paslon gitu ya, itu silahkan dicek di rekapitulasi, itu harusnya tadi angkanya 100 sekian juta, itu kiri dan kanan sama. Itu, tadi saya minta tolong cek teman-teman. Soal server yang disimpan di luar negeri tadi. Oke, server yang disimpan di luar negeri tidak benar. Apakah ada informasi? Jadi gini, kami melakukan kesalahan, kami melakukan kesalahan, gitu ya. Pada detik-detik pertama launching Sirekap, sehingga IP Indonesia aslinya itu terlihat. Dan itu kita butuh waktu sampai 18.30, alhamdulillah kita dapat pinjaman IP yang akhirnya Bapak lihat IP-nya sekarang, gitu ya. Tapi servernya kan nggak mungkin server kita install API. Jadi kalau IP lamanya Bapak lihat itu IP Indonesia gitu ya. Seperti itu. Tapi IP barunya itu IP shadow yang kita istilahnya IP Anycash yang kita sewa supaya orang nggak tahu IP baru dari Sirekap gitu ya. Tempatnya masih sama karena nggak mungkin tanggal 14 sudah install di suatu lokasi, terus dalam waktu 3 jam kita sudah install di tempat lokasi yang berbeda di Singapura, di Perancis gitu, enggak gitu. Jadi lokasinya ada di area Jakarta gitu ya. Ya, untuk lokasi pastinya saya tidak bisa. Dan mungkin kalau kita bicara siapa penyedianya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu. Itu jadi informasi publik di sidang KIP kemarin. Masih ada lagi yang mau dijelaskan? Tadi yang dari Bawaslu. Bawaslu, oke. Iya, fungsi edit. Mohon maaf. Jadi ketika ada fungsi edit, apakah memang ada fungsi edit di TPS? Untuk Pilpres ada. Tetapi untuk perolehan final hanya diindikasikan sesuai atau tidak sesuai, tapi tidak mengganti angka. Tapi untuk acara administratif atau yang detail-detail yang lain itu bisa diedit, tapi hanya untuk perolehan final itu hanya menyatakan bahwa ini sesuai atau tidak sesuai. Kalau nanti tidak sesuai, maka akan diperbaiki oleh teman-teman di kabupaten kota. Tadi yang ditanya itu edit legislatif, pemilu legislatif dengan Pilpres ya. Itu yang ditanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.